Oke ya teman-teman, jadi kali ini kita akan servis ampli. Jadi rusaknya ini adalah suaranya itu serak ya, tidak begitu bagus. Nah, kita akan cek sebentar, kita pasangin dulu speakernya. Nah, jadi ampli dengan merek Matsunaga ini adalah 2 channel stereo kiri dan kanan dengan menggunakan 2 pasang TR final atau transistor final, yaitu C5198. Kita akan nyalakan biar ketahuan bagaimana suaranya. Perhatikan. Nah, seperti itu. Jadi suaranya serak teman-teman ya. Kita akan pindahkan ke channel sebelahnya, itu channel yang sebelah R. Ini yang L nya, kita akan lihat. Sebelahnya sedikit lebih bagus, tapi ya masih kurang ya. Nah, jadi apa penyebab dari ampli ini sehingga suaranya menjadi serak seperti itu? Kita akan cek and recheck. Dan buat teman-teman yang amplinya sama seperti ini, silahkan tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru belajar untuk menservis sebuah ampli, yang pertama sekali teman-teman lakukan adalah ketika mendapati kerusakan seperti ini, cek dahulu komponen di area transistor finalnya seperti ini. Jadi ada beberapa resistor yang gosong ya, kelihatan nggak? Akan saya tunjukkan. Ini gosong, ini juga gosong, ini gosong. Jadi ada kelihatan 3 buah resistor yang gosong ya teman-teman. Namun ketika kita mendapati resistor itu gosong, jangan hanya resistornya saja yang diganti, tapi komponen yang ada pada jalur resistor ini harus kita cek juga, seperti transistor ini ya. Berikut juga dengan transistor finalnya, kita harus cek juga apakah dia masih bagus atau enggak. Jadi seperti itu caranya ya. Nanti kita akan cek satu persatu dan akan kita lihatkan bagaimana komponen yang ada di sini, kita ukur dia rusak atau enggak. Nah, ini dia resistornya teman-teman, sudah kita open. Jadi tadi 3 ya, yang 2 ini kita letakkan sini, yang satu tadi di bawah tapi hilang ya. Tapi sama, ketiganya nilainya sama, yaitu dengan warna merah, hitam, coklat, emas, atau 200 ohm. Jadi sudah terbakar. Jadi kalau sudah seperti ini jangan diukur lagi ya teman-teman, harus ganti aja langsung, karena sudah mengindikasikan dia sudah tidak bagus lagi ya. Dan komponen yang di jalur atau satu jalur dengan resistor tersebut, seperti transistor ini, harus kita open. Ini sudah kita open, ini resistornya, ini satu jalur, ini resistor tadi, kemudian satu jalur, resistor satu jalur. Ini kita akan cek satu persatu. Ini transistornya menggunakan 2N54
2N 5401 dan 2N 5551. Sekarang kita akan ukur transistornya satu demi satu. Gunakan skala multitester pada skala kali 1K, karena pada skala ini pengukuran transistor itu akan kita dapati secara akurat ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bagi yang pemula, dikali 1 dulu, kemudian lihat jarum testernya sampai 0. Nah, ini adalah cara saya. Sampai 0 sudah. Kalau sudah sampai 0, lalu geser skalanya ke kali 1K. Nah, seperti itu, lalu ukur. Ini adalah transistor 2N 5551. Ini basisnya ada di tengah teman-teman. Ini model NPN, ini basis. Jadi basis itu di tengahnya, jadi prop hitam di tengah ya, karena dia NPN. Basisnya itu adalah negatif di tengah. Nah, jadi ngukurnya seperti ini. Harus 6 kali pengukuran seperti ini. 1 kali, 2 kali, oke naik ya. 3 kali. 1 kali naik. Yang bagus itu harus 2 kali naik saja. Sudah 3 kali, ini 4 kali. Ini 5 kali. Dan ini 6 kali. Dan dia naik. Jadi untuk NPN ini jika propnya yang hitam ini di tengah dan prop merah itu di pinggir, di kedua pinggir ya maksudnya, dia akan naik jarum tester. Selebihnya itu nggak boleh naik. Nah, kalau ada yang naik selain dari posisi tadi, maka dikatakan transistor ini sudah rusak atau lemah. Walaupun dia hanya naik sedikit, yang umpamanya seperti ini. Jarum maksudnya prop hitam di pinggir dan prop merah di pinggir, dibalik-balik gini. Kalau ada bergerak sedikit saja jarum tester, maka transistornya dinyatakan rusak. Nah, seperti itu. Ini jadi transistornya oke. Jadi satu persatu akan kita ukur ya. Ini sama juga 2N551. Seperti ini ya ukurnya. 1 kali. Ini udah 3 kali pengukuran. Ini 1 kali pengukuran. Ini 2 kali. Ini 3 kali. Dan 1 kali naik jarum tester. Kemudian dibalik seperti ini transistornya. Kemudian diukur lagi 1 kali atau 4 kali ya. Kemudian 5 kali. Ini naik sekali. Sama yang tadi berarti 2 kali ya. Dan ini 6 kali. Nah, ini dia. Ini 6 kali. 6 kali pengukuran dan hanya 2 kali naik, artinya masih bagus. Tidak ada bergerak sedikit pun jarum testernya seperti ini. Ini tidak ada naik sedikit pun. Kemudian prop merahnya diletakkan di tengah. Ini juga nggak boleh naik. Nah, seperti itu ya. Jadi terus ini kita cek satu persatu, tapi nggak mungkin kita semuanya. Ini hanya sebagai contoh-contohnya. Nah, ini kita ambil yang lain model ya. Ini modelnya PNP atau basisnya itu adalah positif dan dia di tengah. Kalau untuk jenis 2N 541 5401. Ini di tengah kaki basisnya yang positif. Kaki basisnya positif di tengah. Nah, ini sama juga, tapi itu tadi basisnya harus positif. Ini 1 kali pengukuran, 2 kali pengukuran, 3 kali pengukuran, naik 1 kali ya. Kemudian dibalik 4 kali pengukuran, 5 kali pengukuran, naik 2 kali, dan 6 kali pengukuran. Tidak ada sedikit pun naik ya. Seperti ini. Kemudian kebalikannya, yang di tengah negatif dia nggak boleh naik, tapi kalau yang di tengah positif maka dia akan naik. Kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Kalau teman-teman pengen jelasnya lagi, silahkan di kolom deskripsi, nanti saya akan
lebih jelas paparkan di situ bagaimana cara mengukur transistor PNP dan juga NPN ya. Ini hanya sebagai contoh. Dan resistor yang kosong ini, untuk mengukur resistor yang ini 200 ohm ya, karena tertulis di papan PCB nya 200. Ini kita ukur, tidak naik lagi, naik tapi tidak sesuai sama ohmnya ya, nilai ohmnya ini sekitar 400 ohm, melarat artinya. Dan yang satu lagi ini sudah putus teman-teman, tidak naik lagi. Ini kita bandingkan dengan resistor yang masih baru. Ini dia resistornya yang baru, merah hitam coklat 200 ohm, merah hitam coklat emas ya. Lihat, nah perhatikan, naik pas di angka 200 ya. Kalau masih bagus seperti itu. Nah, kemudian teman-teman ukur komponen yang lainnya jika memang masih ada dirasa yang masih satu jalur dengan resistor yang terbakar tadi. Intinya cek di area power ini ya, power amplinya, karena sudah kita lihat resistornya ada yang kosong. Tapi kalau tidak ada kelihatan komponen yang kosong, maka teman-teman harus cek juga tegangan di elko ini sebagai supply-nya ke power amplinya. Jika normal juga, maka lepas ini jalur input outputnya, tes masukkan musik di sini langsung tanpa melalui tune. Kalau suaranya bagus, tidak serak, artinya powernya oke, berarti masalah di tune. Nah seperti itu ya. Tapi kalau suaranya tetap serak ketika langsung dimasukkan suara ke power amplinya, maka permasalahannya ya di power amplinya. Nah seperti itu biasanya untuk menentukan kerusakannya itu di power supply ya, maksudnya di power ampli atau di tone control. Nah seperti itu. Kita lanjut akan ukur transistor finalnya, yaitu C5198. Ini adalah jenis NPN. Ini kita gunakan skala kali 1 saja dulu, karena masih di dalam rangkaian juga nggak bisa 100% untuk menentukannya. Sebenarnya harus di open dari rangkaian, tapi kalau untuk prediksi mungkin masih bisa membantu. Nah seperti ini. Ini kelihatannya ada transistor finalnya yang sudah rusak. Ini tidak naik sepertinya sudah ya. Ada satu buah, sepertinya satu buah ya. Namun untuk membuktikannya kita harus open 4 buah transistor ini. Ini kita juga akan ukur-ukur semua komponen yang kita curigai ya. Namun untuk sementara ini memang ya tadi hanya resistor yang masih diketemukan rusak, terbakar, dan satu buah transistor final ini yang kita ukur ini kita curigai rusak ya. Kita akan open satu persatu. Jadi benar teman-teman, ada satu buah transistor final C5198 ini yang rusak ya. Jadi seperti ini kita akan ukur. Kita gunakan skala kali 1K ya. Enam kali pengukuran hanya seperti itu naiknya. Jadi sudah lemah ya, naik sedikit aja seperti itu. Itu pun terkadang hilang ya. Nah sebentar kita akan atur dulu multitesternya. Kalau yang masih bagus seperti ini, dia naik 2 kali.
6 kali pengukuran hanya naik 2 kali ya. Nah seperti itu yang masih bagus. Ini juga sama. Hanya 2 kali naik. Nah hanya 2 kali naik. Kalau ini memang sudah tidak naik lagi ya. Ya tidak naik lagi, walaupun dikali 1K ya. Jadi ini tadi penyebab utamanya sehingga membuat resistor yang 3 tadi itu terbakar ya, karena ini sudah tidak bekerja dengan bagus lagi. Nah seperti itu. Kemudian yang sebelah tadi sedikit agak serak, mungkin karena resistornya tadi terbakar yang kecil ya, karena ini kan 2 channel karena dia stereo. Kita akan ganti ini dan kita akan tes bagaimana hasilnya. Dan oh ya, setiap pemasangan transistor final yang seperti ini usahakan beri pasta dan juga isolator ya sebagai pelindungnya supaya jangan short. Jadi isolatornya juga beri dengan pasta ini supaya transistornya tidak mudah panas teman-teman. Nah itu fungsinya isolator dan juga pasta ini ya. Setelah kita melakukan pengecekan secara akurat dan ternyata kita dapati transistor finalnya yaitu C5198 hanya 1 buah yang rusak, kemudian 3 buah resistor yang terbakar tadi. Untuk transistor 2N5551 dan 2N5401 itu oke semua, sudah kita cek. Dan begitu juga dengan dioda Zener. Ini ada 1 dan di sini juga 1. Ini oke semua. Jadi saatnya kita akan coba nyalakan amplinya dan akan kita tes bagaimana suaranya, apakah sudah membaik, tidak serak lagi, atau masih ada lagi mungkin yang lain. Oke teman-teman, jadi kita sudah pasang kabel speaker dan kabel RCA yang ke PCD ke ampli sudah kita colokkan juga. PCD sementara sudah kita standby kan. Kita akan nyalakan amplinya dan akan kita lihat bagaimana hasilnya. Ini speaker kita pasang pada channel yang tadi bermasalah ya, yang serak suaranya. Kita akan nyalakan. Perhatikan suaranya. Oke, suaranya sudah bagus ya. Ini kita coba ke channel sebelahnya. Kita pindah speakernya ke yang L. Ini pada posisi R yang tadi serak. Sekarang sudah oke, dan ini kita pindah ke posisi speaker yang L. Oke, juga sudah bagus ya. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga saja tutorial kita kali ini bisa bermanfaat ya, khususnya buat teman-teman yang baru belajar. Semoga saja bisa membantu teman-teman dalam memperbaiki ampli di rumah teman-teman semua ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.